Ya selamat malam semuanya. Kita mau coba rekaman nanti di-upload di IGTV. Jadi selamat malam semuanya. Kita susah banget ya gara-gara corona. Akhirnya kita harus rekaman seperti HT. Fajar ganti. Ya, kembali lagi bersama saya Fajar Arif dari RT 1 RW 23 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Bersama saya ada siapa di sana? Telur puyuh 1 ganti. Di sini RW 3 RT 1 kebalik RT 3 RW 1 Desa Benteng Campea Bogor. Keadaan aman, lockdown mania. Suara anak kecil terlalu bung. Fajar ganti. Iya, Mas Furkon, semoga sehat selalu di Ciampea. Baru berapa kali hari PSBB sudah lupa RT RW sendiri bisa kebalik. Apakah Pak RT RW-nya juga kebalik? Jerapah 1 ganti. Iya, Bang Fajar, RW RT nggak kebalik. Kalau kebalik jadi WRTR. Wah, 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 wah. Iya, bibir satu ganti. Ya, diterima. Kelucuannya diterima, diterima. Ini jadi berdua doang ya kita Mas Furkon ya Mas Furkon. Iya, perlu sobat sosio ketahui juga bahwa sebenarnya ini itu kita tidak menggunakan skrip. Kita ini VN berganti-gantian tetapi improve satu sama lain. Jadi topik pembicaraannya ini kita belum tahu mau bahas apa. Jadi kita masih opening. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Furkon. Ya, jus tomat ganti. Terima kasih Bang Fajar sudah memberikan waktu kepada sobat sosio semua. Memang benar sekali. Kita mencoba mencari berbagai cara untuk bisa rekaman online. Mulai dari Anchor yang ngadat-ngadat suaranya. Mulai dari Zoom, tapi berat. Mulai dari Discord, tapi jadi dispensasi. Jadi susah semuanya. Jadi yang paling enak yang pakai VN. Yang capek ya Fajar yang edit. Jadi memang sebenarnya ini adalah uh, podcast darurat ya, podar ya, podcast darurat ya, atau enggak porurat. Waduh, enak tuh kayaknya porurat aja jangan kali ya Jar. Ya kelapa gading ganti. Iya, kelapa gading diterima, diterima. Iya, hari ini kita mungkin podcast darurat, bener porurat ya. Porurat, harusnya ada ambulans di sini. Kita mau bahas mengenai dampak positif corona terhadap dunia pendidikan. Pasti ada dong Bung Furkon, ya kan? Nggak mungkin nggak ada. Pasti juga ada yang lucu dong. Pasti udah nyiapin ya kan yang lucu kan. Ya, sandang pangan papan ganti. Ayo Bang Fajar, Bang Fajar. Dampak positif dari corona ya, apa ya? Mungkin gua ngasih dulu yang pertama. Dampak positifnya adalah kita semua sebagai guru ataupun siswa murid gitu ya, atau bahkan orang tua itu sudah mulai belajar untuk melek teknologi. Benar banget, karena istilahnya kita itu jadi gini, tahapan modernisasi itu kan ada tahap lepas landas gitu ya. Nah, tahap lepas landas itu harusnya itu disadari oleh warga negara, oleh masyarakatnya itu. Tapi karena ada kondisi seperti ini, memaksa kita untuk bisa lepas landas secara terpaksa gitu. Istilahnya kita tuh mau terbang, tapi karena kita nggak bisa terbang, diterbang-terbangin aja gitu. Ya mungkin resikonya tidak maksimal, tapi setidaknya kita mencoba untuk menjadi lebih baik dalam bidang penguasaan teknologi. Dulu sebelum ada corona, mungkin kita tidak mengenal adanya Zoom, ya kan? Tidak mengenal adanya uh, e-learning gitu. Tapi setelah adanya corona ini, rupanya memberikan dampak kepada Zoom, ya kan? Faktornya apa keuntungannya? Developer atau pengembang Zoom menjadi kaya raya, menjadi kapitalis, kemudian akan berkata seperti ini, aku adalah penganut hedonisme. Oke, rak buku perpustakaan ganti. Baik, baik rak buku perpustakaan. Saya tahu poin Anda. Bahwa poin yang Anda maksud sebenarnya adalah dengan situasi seperti ini akhirnya kita juga secara tidak langsung meninggalkan perlahan-lahan pendidikan konvensional.
cara pembelajaran yang harus tatap muka langsung. Padahal sebenarnya pembelajaran juga bisa melalui digital seperti ini. Dan juga sudah dimulai oleh ruang guru sebenarnya dan juga sosiolog gue. Nah, kalau dari saya sendiri sih dampak positif corona terutama adalah karena kemarin ujian nasional dibatalkan, tentunya kan membuat para siswa-siswa bahagia. Nah, itu yang pertama, membuat siswa-siswi bahagia. Kapan lagi negara bisa bikin siswa-siswi bahagia, ya kan? Yang kedua adalah dampak positifnya adalah tidak ada yang coret-coretan. Tidak ada yang coret-coretan. Spray buluk ganti. Iya, Bang Fajar, benar sekali. Dampak memang dari positifnya corona itu adalah membuat pendidikan menjadi lebih menyenangkan. Jadi anak-anak belajarnya cuma 1 jam, sisanya menonton YouTube, ya kan? Enak sekali, ya. Pinter enggak, bodoh iya. Maaf Mas Furkon, saya lanjutin apa gimana nih? Belum disuruh ganti soalnya. Ganti. Ada ini adlibs dulu, adlibs itu kalau di radio itu artinya iklan. Jadi buat teman-teman yang kebingungan mencari bagaimana cara mengubah suara VN menjadi MP3, silahkan download Opus to MP3. Kalian bisa mendownload itu dan mengubah VN kalian menjadi MP3. Love you. Tinining 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 adlib selanjutnya. Yuk kawan-kawan semuanya yang di seluruh pelosok negeri, dari seluruh suku, agama, ras, dan segala macamnya, untuk memperkuat untuk memperkuat imunitas diri kita, tentunya kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, bergizi, higienis, dan terjamin kualitasnya. Maka dari itu, untuk persiapan bulan Ramadan juga kami menjual berbagai macam kurma dan juga kacang-kacangan. Ada kurma Tunisia, kurma ajwa, dan kurma majhul. Mau tahu harganya berapa? Silakan DM ke kami. Insya Allah bermanfaat. Tiding tiding. Adlibs selesai ganti. Ceneng. Adlibs ketiga. Hai kaulah muda, kamu tidak muda, kamu tua dong, tidak jadi adlibs. Iya, terima kasih Mas Furkon atas adlibs bajakannya. Selanjutnya ada apa lagi nih Mas Furkon, dampak positif dari adanya corona terhadap dunia pendidikan? Selain tadi coret-coretan yang enggak ada. Kan biasanya kita tahu ya Mas Furkon ya, kalau anak-anak SMA itu habis UN pasti coret-coretan. Ya sebenarnya ada kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang pastinya nanti guru akan membuat pengumuman di sekolah. Bagi mahasiswa yang ikut coret-coret akan ditahan ijazahnya. Ditahan, diketek. Plastik laundry ganti. Oke, pasti laundry diterima. Dampak positif selanjutnya dari pendidikan, dari corona terhadap pendidikan itu adalah eh, apa ya? Oh, dampak yang paling positif dalam corona terhadap pendidikan itu berdampaknya sepertinya lebih besar kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tua itu mendapatkan banyak keuntungan dari school from home. Yang pertama, bisa memarahi anaknya 24 jam. Yang kedua, tidak perlu memberikan anaknya uang jajan. Mama, aku mau main. Tidak boleh. Kamu kena corona. Tidak bisa. Dong. Pasti dong. Iya kan? Iya dong. Yang ketiga, lanjut kejar. Ganti. Terima kasih Mas Furkon atas beban yang diberikannya. Terima kasih. Ya, yang ketiga sebenarnya dampak positifnya bukan bagi orang tua aja, tapi juga kepada anaknya sendiri.
Karena anaknya sendiri sekarang sudah punya jawaban kalau dimarahin. Misalnya dimarahinnya begini, kamu ini ngerokok mulu, kamu ini salah pergaulan, gimana sih? Dia langsung bilang, aku kan gaulnya di rumah terus. Meja belajar ganti. Terus sama orang tuanya dibalas kan, iya kamu memang bergaul di rumah, tapi kamu kan eh, di rumah Bang Napi. Ya seperti itu. Jadi memang dampak-dampaknya itu banyak untuk orang tua, untuk anak, untuk guru bahkan. Guru juga dapat dampak baiknya. Di antaranya adalah gue sebagai guru sekarang lebih produktif karena tiap minggu itu harus bikin RPP ya kan, harus diupdate terus juga harus bikin tugas, bikin inovasi-inovasi pembelajaran yang efektif dan mudah diakses oleh siswa gitu. Eh, Mungkin buat guru-guru teman-teman yang guru-guru yang lain boleh coba beberapa jenis belajar online pakai soal esai apa soal online atau enggak pakai kuisis, pakai Kahoot atau pakai Bigo. Bisa dong Bigo belajar, bisa ngajar. Ya, komik Naruto ganti. Nah, tapi sayang sekali nih Pak Forkon, nampaknya guru-guru belum bisa menegakkan kedisiplinan seperti yang biasanya dilakukan di sekolah. Ketika school from home, guru-guru tidak bisa melakukan kedisiplinan. Nah, ini yang harus guru tetap lakukan. Seperti Anda. Anda harus door to door ke murid-murid Anda untuk memastikan bahwa rambut mereka tuh nggak gondrong, nggak pakai celana yang pensil, dan tidak memakai rok di atas paha 30 cm. Lantai ubin bekas warteg ganti. Bisa aja dong, bisa aja itu di inovasi. Tidak perlu door to door, kan bisa window to window, bisa dong window to window, bisa dong, bisa kan Jar, ya bisa kan Jar, tas Eger ganti. Ya, sangat bisa sekali Mas Furkon. Dari door to door jadi window to window bisa. Tidak ada yang tidak bisa kok di dunia ini. Kan kita harus bersiap di saat-saat lepas landas, betul kan? Kita sudah harus lepas dari masa door to door dan harus kita berlandas ke masa window to window. Ya, dampak positif corona lainnya terhadap dunia pendidikan adalah mengurangi angka-angka kecemburuan siswa-siswi yang biasanya dilakukan di sekolah. Ada yang cemburu, berdekatan dengan yang lainnya, tapi kali ini tidak. Sepatu futsal buat kondangan ganti. Ya, selain dampak positif tidak ada kecemburuan, itu juga bisa meningkatkan tingkat kepercayaan antar siswa dan teman-temannya dan kekasihnya dan selingkuhannya. Iya dong. Jadi mereka kan jauh-jauhan. Mereka pun harus saling percaya satu sama lain. Apakah mereka selingkuh, apakah tidak gitu ya. Itu adalah kunci dari komunikasi. LDR ini adalah tryout LDR. Jadi ujian nasional yang diberikan pemerintah kepada kelas 12 itu bukan ujian nasional tertulis, tapi ujian nasional untuk menilai tingkat afeksi dan keterampilan agar tidak ketahuan selingkuh. Oke, eh speaker merah ganti. Ya, ya, sepertinya dampak positif corona terhadap dunia pendidikan kita cukupkan dulu ya Mas Firkon ya. Kita coba dulu apakah rekaman ini berhasil atau tidak. Kita harus tahu itu. Kita harus coba, kita harus edit. Ya, Mas Firkon tugasnya ini berat lah Mas Firkon. Ya, jangan marah-marah. Ini Bung Ardiat ini hilang ini. Ketelen. Ketelen sama isi dompetnya sendiri. Ya, kalender dari pengajian ganti. Oke, ini penutup mungkin ya. Jadi sudah cukup ya, kita mencoba lah ya beberapa kali bertukar pesan secara VN gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah podcast yang nyambung. Kalau nggak nyambung ya maklum aja gitu kan, namanya juga porurat ya.
podcast darurat gitu. Jadi silahkan kalau kalian teman-teman mau komen, mau memberikan masukan atau memberikan cara, bang gini bang caranya bang yang bener bang gitu, boleh di komen karena kita juga lagi belajar gitu gimana caranya kita tetap berkomunikasi, tetap berinteraksi, tetap bisa kasih podcast gitu ya, walaupun tidak bisa bertemu secara primer, secara kontak primer gitu. Jadi ya ya bisa dibantu lah buat teman-teman yang mungkin punya ilmu lebih ataupun juga bisa ngasih topik, bang minta topik materi ini bang gitu, gua mau UTS bang gitu, boleh boleh nanti komen aja, nanti kita buka eh, section comment section yang brutal buat kalian, silahkan komen hujat sebanyak-banyaknya. Terima kasih mungkin dari saya, Bang Fajar, terima kasih sudah bikin Porurat di episode pertama kali ya Bang Fajar ya. Gua Furkon undur diri, mungkin Fajar yang akan penutup. Terima kasih. Ganti ke Kacu Pramuka. Ya, langsung aja kita tutup kalau gitu. Terima kasih buat Bung Furkon, perwakilan dari Kerah Hitam Karena Daki. Terima kasih atas ketersediaan waktunya, dan Bung Ardiat ya yang tidak bisa hadir, perwakilan dari Ikatan Tali Gorden Indonesia. Langsung saja kita tutup. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Apa kabar mimpi-mimpimu? Apa kau tinggal begitu saja? Apakah